dipersembahkan oleh Alhamdulillah kita masih ngelanjutin bahasan Al-Qobiat nih, yang maha menyempitkan ya. Teringat sih Koko dulu yang ngajakin Koko untuk bisnis yang di Thailand dulu. Ini dia dapat penghasilan itu per bulan bisa bersih 7-8 miliar bersihnya ya. Ini udah ke kantong dia sendiri. Kaget. Nah, gitu ya. Siapa yang kagetnya gitu? Ayam-ayam. Ada. Insya Allah ya. Ada pokoknya Kaget. semua. Terus setelah dia kaget, setelah dia dapat duit segitu, ya, itu dia dengan segala macam ya, biaya dugemnya ya rekornya bisa sampai 1,2 miliar sebulan. Biaya dugem ada rekor. Nah, kalau sampai kayak begitu, ya. Tapi ya begitu ya, dengan duit sebanyak itu izin oknum untuk nyogok oknum supaya dia tetap bebas aja per bulan 3-4 miliar, ya. Ada biaya dengan segala macam ini semua ini itu. Dan kalau Allah udah pengen menyempitkan, wah dia kemana-mana nggak bisa tenang, kemana-mana harus ngantongin senjata api dan kemana-mana didampingi bodyguard. Perasaan ada orang tidur tenang, nyaman, pintu rumah kebuka, ayamnya masuk, ayam tetangga juga tenang-tenang aja. Ini dia rumah di pagar harus tinggi, ada yang ngejaga, ada security-nya pun yang harus dilengkapi persenjataan api. Ketakutan, gelisah. Ya. Dan juga kendaraan dia udah pakai mahal, enak, kesel sendiri. Masa kayak begini? Wah ini kurang bagus, warnanya kurang bagus begini, peleknya juga jelek banget. Di saat orang lain pengen ngerasain naik mobil kayak gimana, bahkan ada orang yang ngerasain pengen jalan kayak gimana aja, karena nggak punya kaki, dia tetap ngerasa sempit. Na'udzubillah. Ya, maka ini apa-apaan. Kalau misalkan ngobrol juga cerita, aduh nih stres, pikiran ini. Sedangkan obat-obatan dikonsumsi, nggak bisa tidur kalau misalkan nggak minum obat tidur, sengantuk apapun, gelisah, ya Allah duit sebanyak itu, ya. Dan kadang kesel gitu. Bagi kita misalkan 7 miliar, 8 miliar banyak, ya. Tapi ketika misalkan dapat segitu, masih kesel karena ternyata bulan sebelumnya dapatnya 9 miliar. Ini kenapa cuma 8 miliar? Ngambek, bener-bener disempitkan itu, na'udzubillah urusannya. Dan akhirnya ditambah lagi. Na'udzubillah istrinya ternyata bisa jadi berbuat yang buruk-buruk, anaknya nanti ketahuan berbuat yang salah. Ini na'udzubillah banget. Sedangkan yang dikasih dalam bentuk yang istidraj juga ada. Pernah ini kalau kenal orangnya langsung juga sama dari dunia yang lama dulu yang di sana. Suatu ketika ini salah satu bos bandar judi ini anaknya diculik. Masih TK, diculik. Dan akhirnya ditelepon minta tebusan 50 juta kalau pengen anaknya Yang nyulik siapa? Penculik. Penculik. Iya sih. Ya, udah gitu. Bukan Pak Ardi Wilag. Bukan. Itu Sherina. Ya. Itu. Ya. Begitu akhirnya diculik, minta tebusan 50 juta, ditransfer. Ya. Begitu ditransfer, dia catat itu nomor telepon si penculiknya, 4 digit terakhir nomor telepon si penculiknya, dipasangin judi togel sama dia. Dan menang, dapat lagi sampai 500 juta. Waduh. Ada orang kayak begitu. Itu tuh pertolongan rezeki dari Allah. Itu Istidraj. Jelas-jelas duit dari maksiat. Iya. Dikirain pengen digugurin gara-gara anaknya diculik. Tapi malah dibukain lagi tuh sana dunia sampai ngerasa. Dan itu kadang ya ketipu. Dan dia ngerasa kalau bahasa kitanya mah kalau bahasa orang muslimnya rezeki anak soleh. Soleh mananya bos. Bisnis semua aja kayak begitu. Ya. Bicara soal ayam ya tadi ya. Mati hatinya. Bicara soal ayam. Jadi ayam. Sama ada orang nggak bisa tidur minum obat. Yang di sana yang tadi kesusahan. Di Indonesia mah ada loh kok yang tidur ayamnya naik ke kepalanya nggak bangun-bangun kok. Ada. Audio ya? Video lewat. Ya di dalam kata video kan ada dio. Video. Ya wes. Ya udah. Tapi satu lagi kok. Iya, 3 kali tuh tapinya tuh. Tapi. Kayak nyanyi. Dapat piring. Tapi kok sebenarnya mana sih yang lebih celaka? Merasa sempit ketika kita punya segalanya atau merasa sempit ketika kita nggak punya apa-apa? Yang paling bahaya yang nggak balik lagi ke Allah. Iya, nggak balik lagi ke Allah. Iya. Iya apa gimana dia pengen disempitin kesehatannya segala macam. Tapi kalau gara-gara itu dia jadi kembali lagi ke Allah, sujud lagi, itu kebaikan. Dia pengen dilepangin segala rezekinya, tapi gara-gara itu juga tambah jauh dari Allah, musibah. Udah. Gini aja kebaikan tuh satu, apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Teman mana yang paling baik yang bikin kita ingat Allah setiap kali ketemu dan ngobrol sama dia. Bukan yang paling sering traktir, bukan yang selalu belain meskipun kita salah.
Kerjaan mana yang paling baik? Yang semenjak kerja di situ tambah banyak sujudnya. Ada kerjaan gede tapi kamu nggak boleh sholat Jumat ya karena itu bentrok nih sama jam kerja kamu. Parah. Kacau. Kurang, na'udzubillah, gak jadi kebaikan. Gitu, sadar kebaikan tuh. Ya, karena kalau udah hatinya benar-benar kayak gitu, ya sudah, Allah lapangkan terus hatinya. Iya. Allah lapangkan terus urusannya. Ya, hidupnya para nabi berat, tapi mereka nggak ada yang ngeluh. Berapa banyak orang yang hidupnya kita rasa, ya Allah, kayak misalkan Dinda, misalkan di Korea ada artis-artis yang mohon maaf ya, mengakhiri hidupnya sendiri. Di saat orang ngerasain, saya pengen jadi artis entah gimana pun caranya. Saya pengen jadi idol. Ya, segitu ya. Misalkan ngomong idolnya medok gitu. Odol. Saya pengen jadi, Idol syariah. saya ikut Indonesian Idol gitu. Pengen jadi idol, tapi ternyata yang jadi idolnya aja memilih untuk mengakhiri hidupnya. Na'udzubillah. Maka udah tuh harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya bukan pada apa yang aku suka tapi pada apa yang Allah suka. Kita ngejar aja terus yang Allah suka, lapang nanti. Dan itulah kesimpulannya ya. Allah al-Qabil menyempitkan. Iya. Terserah Allah mau melapangkan kepada untuk siapapun. Allah juga punya kuasa untuk menyempitkan. Tidak ada yang luput dari kekuasaannya. Terus mau sampai kapan kita terus sombong, angkuh, congkak, nggak mau kembali lagi kepada Allah, jumawa, takabur, terus saja melupakan Allah. Udahlah, sujud, ya, sujud terus kepada Allah, mendekat terus kepadanya. Karena itu dia, enaknya makin sujud, makin dekat kepada Allah, makin Allah angkat, makin jauh dari Allah, turun di hadapan Allah, mudah direndahkan oleh orang, bahkan juga turun derajatnya di hadapan Allah. Dan itu paling berat ya, karena kalau rendah di hadapan makhluk, di hadapan Allah tinggi masih bisa mulia. Ya, tapi kalau misalnya dianggap orang kebaikan, dianggap orang ini hebat, dijilat sana sini sampai basah, dijilatin terus, udah gitu, tapi ternyata malah bikin dia lalai dan tambah jauh dari Allah. Ya na'udzubillah, kalau sudah direndahkan oleh Allah al-Qabil, disempitkan, nggak akan bisa apa-apa. Begitu. Paham ya? Paham. Alhamdulillah, inilah bahasan kita di pertemuan kali ini Al-Qabil. Mudah-mudahan pemirsa juga dapat manfaatnya ya. Dan kita bakal terus nemenin nih sahur kalian. Untuk itu jangan kemana-mana, besok kita jumpa lagi. Stay tune setiap waktunya sahur, nyalain Metro TV dan kita nonton Asmaul Husna. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimakan cincongnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.